Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu peserta diklat jarak jauh penelitian tindakan kelas yang berbahagia. Mari bersama-sama pada kesempatan sesi kali ini kita akan belajar lebih jauh tentang praktek, action, dan observe untuk siklus pertama. Tentu Bapak Ibu pada saat ini telah siap dengan proposal penelitian tindakan kelas yang sudah Bapak Ibu buat beberapa waktu yang lalu dengan berbagai kelengkapannya. Antara lain adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian instrumen-instrumen yang digunakan sebagai pedoman untuk memperoleh data. Maka pada kesempatan ini kita akan belajar lebih lanjut untuk mempraktekkan semua itu di dalam kelas kita, yakni bagaimana Bapak Ibu mempraktekkan RPP yang sudah Bapak Ibu buat, sekaligus bagaimana caranya untuk melakukan observasi di dalam rangka untuk memperoleh data hasil penelitian. Bapak Ibu yang berbahagia, penelitian tindakan kelas dilakukan dengan 4 langkah, yakni plan, action, observe, dan reflection. Langkah plan adalah langkah penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Dan untuk ini Bapak Ibu telah melakukan beberapa waktu yang lalu dan telah menyusunnya. Berarti Bapak Ibu telah melakukan langkah pertama dari penelitian tindakan kelas, yakni plan. Maka oleh karena itu, setelah ini Bapak Ibu akan melakukan langkah action, observe, dan reflection. Masing-masing akan kita bahas, yaitu action, observe, dan reflection ini pada sesi-sesi berikutnya. Bapak Ibu semua, oleh karena itu saya mohon Bapak Ibu untuk mencermati apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu semuanya, peserta diklat jarak jauh penelitian tindakan kelas yang berbahagia, action berarti melakukan tindakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang sudah Bapak Ibu pilih. Dalam hal ini, secara lebih rinci, sudah dijabarkan di dalam RPP. Dan tentu sudah saya sampaikan pada beberapa waktu lalu bahwa di dalam RPP, langkah pembelajaran yang Bapak Ibu buat tentu harus konsisten dengan apa yang Bapak Ibu jelaskan di dalam kajian teori atau landasan teori di dalam proposal Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai terjadi perbedaan antara kajian teori yang ada di dalam proposal Bapak Ibu dengan RPP yang dikembangkan. Maka ketika Bapak Ibu menggunakan misalnya saja cooperative learning tipe jigsaw di dalam proposal Bapak Ibu sesuai dengan judulnya, maka di RPP pun langkah-langkah pembelajarannya harus menggunakan cooperative learning tipe jigsaw. Bapak dan Ibu semuanya, tindakan pembelajaran ini Bapak Ibu lakukan dalam 3 kali pertemuan untuk 1 siklus. Walaupun sebenarnya di dalam PTK ada beberapa kaidah yang perlu kita ketahui bahwa di dalam Bapak Ibu melaksanakan penelitian tindakan kelas itu minimal 2 siklus dan setiap 1 siklus itu dilakukan 2 atau 3 kali pertemuan. Tapi pada kesempatan ini silakan Bapak Ibu milih mau melakukan 2 atau 3 kali pertemuan dalam 1 siklus. Tentu disesuaikan dengan judul masing-masing dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, setelah 1 siklus selesai, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah kegiatan refleksi atau reflection yang dilanjutkan dengan rencana perbaikan untuk siklus berikutnya. Ini kira-kira tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan setelah Bapak Ibu melalui langkah plan, yaitu dalam pembuatan proposal penelitian tindakan kelas Bapak Ibu semuanya. Bapak dan Ibu peserta diklat jarak jauh penelitian tindakan kelas yang berbahagia, untuk memulai tindakan atau action
maka Bapak Ibu perlu melakukan cek ulang terhadap hal-hal berikut. Yang pertama adalah apakah Bapak Ibu telah menyiapkan RPP dengan menggunakan model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk 3 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan. Ini yang pertama yang perlu Bapak Ibu siapkan. Yang kedua adalah apakah Bapak Ibu telah menyiapkan lembar observasi pelaksanaan pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Tentu ini menjadi perhatian Bapak Ibu sebelum melaksanakan action. Hal kedua ini harus disiapkan lebih dahulu. Yang ketiga adalah apakah Bapak Ibu telah menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa. Jadi misalnya Bapak Ibu yang ingin tingkatkan adalah keaktifan, maka Bapak Ibu memerlukan lembar observasi keaktifan. Kalau yang ingin ditingkatkan adalah motivasi, maka Bapak Ibu perlu menyiapkan lembar observasi motivasi siswa, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah apakah Bapak Ibu telah menyiapkan soal-soal tes. Tentu ini ada hubungannya dengan peningkatan prestasi belajar atau hasil belajar siswa. Yang kelima, apakah Bapak Ibu telah menyiapkan daftar hadir siswa. Yang keenam, apakah Bapak Ibu telah mendapatkan teman yang membantu sebagai observer dan teman diskusi refleksi. Yang keenam ini sangat penting Bapak Ibu karena hubungannya dengan memperoleh data di lapangan. Bapak Ibu tidak bisa melakukannya sendiri. Karena Bapak Ibu sibuk dengan pelaksanaan pembelajaran, maka dalam hal ini untuk melakukan pengamatan membutuhkan teman sejawat, membutuhkan orang lain yang bisa membantu Bapak Ibu di dalam melakukan observasi di kelas masing-masing. Dan sekaligus juga nanti bisa membantu di dalam melakukan kegiatan refleksi untuk perbaikan pada siklus berikutnya. Maka ini apakah Bapak Ibu sudah siap atau belum? Maka perlu disiapkan teman yang bisa Bapak Ibu ajak untuk melakukan observasi di kelas. Kemudian yang ketujuh adalah apakah Bapak Ibu telah menyiapkan handycam? Tentu ini kalau diperlukan. Mengapa begitu? Tentu sekarang handycam tidak bisa diganti dengan HP misalnya. Ini mengapa begitu? Karena boleh jadi Bapak Ibu tidak punya teman yang bisa membantu Bapak Ibu melakukan observasi pada saat itu. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan cara lain, yakni dengan merekam seluruh kegiatan yang ada di kelas itu, dan nanti hasil rekaman itu Bapak Ibu berikan kepada teman yang bisa melakukan observasi. Tapi dalam ini yang diamati oleh mereka adalah hasil rekaman video Bapak Ibu di kelas tadi. Nah, ini saya kira cukup membantu dan menjadi jalan keluar yang yang bisa kita lakukan kalau Bapak Ibu merasa kesulitan atau ada kesulitan ketika minta bantuan pada teman sejawat untuk melakukan observasi di kelas. Ini maka perlu perlu direkam. Kalaupun misalnya saja Bapak Ibu juga sudah punya teman sejawat untuk melakukan observasi di kelas, tapi tidak ada salahnya ketika kegiatan yang ada di kelas itu kita rekam, kita videokan, sehingga nanti akan kita jadikan sebagai observasi ulang ya, tapi tidak langsung, tapi bisa melalui video yang tadi Bapak Ibu buat. Oke, kemudian yang kedelapan adalah apakah Bapak Ibu telah menyiapkan media pembelajaran yang diperlukan? Tentu ini kalau Bapak Ibu menggunakan media pembelajaran. Pada intinya adalah bahwa sebelum memulai tindakan atau action di kelas, Bapak Ibu harus mempersiapkan hal-hal tersebut di atas terlebih dulu. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan atau mulai melaksanakan action itu, jangan-jangan nanti ada sesuatu yang belum disiapkan sedemikian rupa. Bapak dan Ibu peserta diklat jarak jauh penelitian tindakan kelas yang berbahagia, tentu dalam hal ini sebelum Bapak Ibu melaksanakan action di kelas, perlu tampaknya beberapa pedoman yang perlu kita cermati sebagai seorang peneliti, yaitu Bapak Ibu sebagai seorang guru yang membuat PTK, yang menyusun PTK, ada beberapa pedoman bagi pelaksana PTK tersebut. Dalam hal ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah hendaknya hadir di kelas tepat waktu agar bisa mempersiapkan berbagai sarana pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua adalah tidak perlu memberitahukan kepada siswa atau peserta didik bahwa hari itu ada penelitian.
lakukan seperti hari-hari biasanya. Ini dalam hal ini adalah perlu Bapak Ibu lakukan di dalam rangka untuk menciptakan situasi asli, gitu. Bukan situasi yang dibuat-buat. Sehingga yang terjadi adalah data yang kita peroleh betul-betul berangkat dari data autentik. Jadi bukan data yang dibuat-buat. Maka diperlukan dalam ini adalah Bapak Ibu tidak perlu memberitahukan kepada siswa bahwa pada hari itu Bapak Ibu melakukan penelitian tindakan kelas. Gitu. Kemudian berikutnya adalah lakukan pembelajaran dengan menggunakan RPP yang telah dibuat. Usahakan Anda telah menguasai RPP tersebut sehingga tidak perlu lagi melihat RPP ketika proses pembelajaran. Ini sangat penting Bapak Ibu sehingga ketika Bapak Ibu melakukan action itu sudah betul-betul siap ya. Jadi langkah-langkah pembelajaran dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, kemudian tentang pertanyaan dan macam-macam. Setiap langkah step by step Bapak Ibu harus sudah menguasai sedemikian rupa. Tentu tidak salah ketika Bapak Ibu menyediakan RPP di atas meja kalau suatu ketika mungkin ada hal yang lupa gitu. Tapi sesungguhnya perlu kita simulasikan lebih dulu sebelum Bapak Ibu melakukan action di kelas gitu. Kemudian berikutnya adalah catat bila memiliki kesempatan mencatat berbagai hal yang penting selama proses pembelajaran. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah dibantu oleh observer atau teman sejawat untuk melakukan observasi, tapi tampaknya Bapak Ibu juga masih perlu untuk melakukan observasi secara individual, secara pribadi, dalam rangka nanti juga untuk klarifikasi terhadap teman observer kita gitu. Jadi dalam hal ini penting sekali juga, tapi ini jangan sampai kegiatan mencatat ini mengganggu proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Itu kira-kira Bapak Ibu pedoman bagi pelaksana PTK atau sebagai Bapak dan Ibu peserta diklat jarak jauh penelitian tindakan kelas yang berbahagia. Kalau tadi penjelasan tentang bagaimana pedoman sebagai seorang peneliti. Nah sekarang Bapak Ibu akan saya jelaskan bagaimana pedoman bagi observer, yakni teman sejawat Bapak Ibu yang membantu Bapak Ibu di dalam melakukan kegiatan observasi. Ini penting sekali, yang dalam hal ini nanti pedoman ini silakan Bapak Ibu sampaikan kepada teman sejawat yang menjadi observer. Yang pertama adalah hendaklah hadir tepat waktu agar secara utuh dapat melakukan observasi. Yang kedua adalah gunakan lembar observasi untuk mencatat proses pembelajaran yang berlangsung. Gunakan lembar observasi untuk mencatat perilaku keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran. Dan ini juga para observer juga bisa menggunakan kamera atau HP untuk merekam bagian-bagian tentu mungkin dalam proses pembelajaran. Kemudian catat peristiwa tersebut secara detail walaupun ringkas. Data ini sangat berguna ketika melakukan kegiatan refleksi dan pembuatan laporan. Catatan Anda akan digunakan sebagai bukti otentik bahwa PTK benar-benar dilakukan. Kemudian hindari mengganggu dan membantu siswa dalam proses pembelajaran. Jadi dalam hal ini observer ya hanya mengamati, bukan untuk intervensi atau mengganggu siswa selama proses pembelajaran. Kemudian pikirkan tentang kelemahan dan kekurangan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan pikirkan apa solusinya. Artinya ini bagi para observer, hendaklah mereka yang membantu Bapak Ibu melakukan observasi itu juga memikirkan tentang kelemahan, kekurangan dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Ya, nanti di dalam lembar observasi sudah dicantumkan lembar itu. Itu kira-kira pedoman bagi observer ketika melakukan. Bapak dan Ibu semuanya, para peserta diklat jarak jauh penelitian tindakan kelas yang berbahagia, pada bagian ini selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa itu observasi atau kegiatan observe. Tadi kan ada plan, ada action, dan ada observe. Yang dimaksud dengan observe di sini adalah aktivitas untuk mendapatkan data penelitian. Di mana tadi sudah saya jelaskan bahwa data penelitian ini yang mencatat, yang memperoleh adalah teman sejawat Bapak Ibu semuanya, yaitu para observer. Kemudian seorang guru atau peneliti harus dibantu oleh teman sejawat sebab guru pasti sangat sibuk dengan proses pembelajaran. Ini memberikan penekanan ulang bahwa
ketika Bapak Ibu melakukan penelitian di tingkat kelas, jangan hanya sendiri, tapi dibantu oleh teman sejawat di dalam rangka untuk memperlancar kegiatan action dan observasi di kelas. Kemudian apa target hasil dari kegiatan observasi ini? Yaitu mendapatkan data tentang bagaimana proses pembelajaran berlangsung dan bagaimana perilaku dan hasil belajar siswa. Tentu semuanya ditentukan atau didasarkan kepada judul penelitian tindakan kelas yang Bapak Ibu buat. Gitu. Ini kira-kira apa yang disebut dengan observe, ya. Kegiatan observe di dalam langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Bapak dan Ibu semuanya, peserta diklat jarak jauh penelitian tindakan kelas yang berbahagia, agar apa yang kita sampaikan tadi lebih jelas, maka akan saya berikan sebuah contoh judul PTK. Ya, jadi misalnya judulnya adalah meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran mastery learning pada mapel IPA kelas 7 MTS Negeri Salatiga semester genap tahun 2019. Jadi judul ini Bapak Ibu bisa paham bahwa yang akan ditingkatkan adalah berupa keaktifan. Ya, ini keaktifan adalah perilaku siswa. Kemudian yang kedua adalah hasil belajar siswa. Nah, untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa tersebut, guru menerapkan model pembelajaran mastery learning. Ini ya. Ini adalah dari judul itu. Nah, maka dari judul itu tampak bisa kita lihat data yang didapatkan, data yang harus kita dapatkan dari tindakan observe kita adalah satu, data hasil observasi tentang proses pembelajaran dengan menggunakan mastery learning. Ya, di siklus 1 itu ada 3 pertemuan atau tadi saya katakan bisa dilakukan 2 kali pertemuan. Kemudian dilakukan oleh 3 observer. Ini penting Bapak Ibu, mengapa 3 observer? Ini dalam rangka agar data yang diperoleh itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, akan terhindar dari subjektivitas. Nah, hitung-hitungannya data ini diperoleh kalau andai kata Bapak Ibu menggunakan 3 kali pertemuan, berarti kurang lebih dilakukan dalam waktu 3 minggu. Ya, 3 minggu. Itu tentu kalau setiap minggu Bapak Ibu hanya melakukan 1 kali pertemuan. Tapi kalau Bapak Ibu punya jam dalam 1 minggu misalnya 5 jam, 5 JP, berarti 1 minggu bisa dilakukan 2 kali pertemuan. Berarti kalau andai kata Bapak Ibu melakukan 3 kali pertemuan, berarti bisa dalam waktu kurang lebih 2 minggu sudah selesai untuk 1 siklus. Gitu. Kemudian yang kedua adalah data hasil observasi tentang keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran. Nah, kalau kita lihat judul yang saya contohkan di atas, berarti aktivitas siswa adalah tentang keaktifan mereka. Gitu, tentang keaktifan mereka. Itu yang kita observasi. Nah, tentu ini juga dilakukan dalam 3 kali pertemuan, untuk 1 siklus, 2 atau 3 kali pertemuan. Dan juga ini yang melakukan observasi adalah 3 observer yang sama tentunya ya. Jadi 3 observer yang kita minta bantuan tadi, di samping mengamati tentang proses pembelajaran juga mengamati tentang keaktifan siswa. Ini juga dilakukan selama 3 minggu berarti kalau menggunakan 3 kali pertemuan. Gitu. Itu kira hasil atau data yang diperoleh dari tentang keaktifan siswa. Kemudian yang ketiga adalah data hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil tes di akhir siklus. Coba Bapak Ibu lihat lagi di dalam judul itu kan meningkatkan keaktifan dan hasil belajar. Maka hasil belajar ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar harus dilakukan tes gitu, sesuai dengan instrumen yang sudah Bapak Ibu buat. Tentu di sini tes dilakukan di akhir siklus. Ya, jadi setelah 3 kali pertemuan selesai, baru dilakukan tes untuk mengetahui hasil belajar siswa tersebut. Ini kira-kira dari contoh judul yang ada, data apa yang diperoleh. Tentu di sini data apa yang diperoleh dari penelitian tindakan kelas yang Bapak Ibu akan lakukan, itu disesuaikan dengan judul masing-masing.
Bapak dan Ibu semuanya, tadi kelas jarak jauh penelitian tindakan kelas yang berbahagia. Nah, pada sesi atau pada slide berikut ini akan saya berikan sebuah contoh hasil observasi yang dilakukan oleh observer kita, gitu ya. Ini kita lihat pada lembar observasi pertama adalah lembar observasi kegiatan guru dalam menerapkan model mastery learning sesuai dengan judul yang tadi saya contohkan, ya. Kemudian di sini ada observer 1, ini siklus 1. Kemudian ini pada kolom ini ada keterlaksanaan, itu ada pertemuan 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah hasil perolehan data yang diperoleh oleh observer 1 pada siklus 1 pada pertemuan 1, 2, 3. Ini pedoman scoringnya adalah skor 1, 2, dan 3. Kalau 1 itu berarti kurang, kalau 2 baik, kalau 3 sangat baik. Kalau 0 tidak dilaksanakan. Jadi misalnya saya berikan contoh, ini pada kegiatan menetapkan isi pembelajaran. Ya, menetapkan isi pembelajaran. Observer 1 memberikan penilaian atau memberikan scoring pada pertemuan 1 dengan angka 2. Pada pertemuan 2, angka 2. Pertemuan 3, angka 2. Berarti langkah menetapkan isi pembelajaran itu skornya adalah baik. Kemudian total skornya adalah 2. Ini ambil aja modusnya. Jadi yang paling banyak muncul di situ. Lagi misalnya meninjau ulang pembelajaran sebelumnya. Itu diberikan skor 2, 2, 2 pada pertemuan 1, 2, 3. Nah, dengan total skor 2. Nah, ini contoh dari hasil observasi observer pertama. Dan seterusnya, Bapak Ibu lihat di sini gambarannya adalah dari hasil observasi observer 1 di siklus 1 pertemuan 1, 2, 3 itu pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model mastery learning menghasilkan seperti ini. Nah, maka dari hasil observasi itu observer 1 itu memberikan komentar begini di bawah. Coba Bapak Ibu lihat di bagian bawah. Secara umum pembelajaran berlangsung baik. Ada beberapa langkah yang harus diperbaiki, yaitu 1. Penggunaan media belum dilaksanakan. 2. Evaluasi tingkat unjuk kerja harus ditingkatkan. 3. Pemberian umpan balik, pemberian tugas harus diperbaiki. Coba, kenapa ini observer memberikan komentar seperti ini? Dasarnya apa? Bapak Ibu lihat pada skor yang telah diberikan. Jadi misalnya ini, penggunaan media belum dilaksanakan. Lihat sini, ini pada langkah tahapan 2, ini ada kata-kata, ada kegiatan menggunakan media alat peraga untuk menjelaskan tugas. Ternyata observer 1 ini memberikan skor 0, 0, 0 pada pertemuan 1, 2, 3. Ini menunjukkan bahwa guru yang melaksanakan PTK itu belum melaksanakan kegiatan tersebut. Maka di sini sarannya adalah penggunaan media belum dilaksanakan. Artinya komentar dari observer 1 begitu didasarkan pada data yang telah didapatkan di atas. Ya, kemudian lain-lain juga bisa diberikan contoh. Misalnya ini ada ketika observer memberikan skor 1, itu berarti skornya ada masih kurang, berarti ini perlu diperbaiki dan seterusnya. Jadi saya kira Bapak Ibu bisa membaca data angka-angka skor-skor yang diberikan oleh observer ini, kemudian bisa memberikan komentar berdasarkan pada data tersebut. Nah, ini adalah observer 1. Demikian juga observer 2. Ini lembar observasi di sampingnya itu observer 2. Ini adalah orang lain, observer 2 yang juga melakukan pengamatan. Nah, kita lihat hasilnya, scoringnya seperti itu ya, dari pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Kita lihat hasil seperti itu, tentu ada yang sama, ada yang tidak dengan observer 1 gitu. Jadi tapi kalau kita lihat dari 2 observer ini tampaknya
perbedaannya relatif sedikit. Demikian juga Bapak Ibu, observer 3 juga melakukan observasi dan menghasilkan data-data sebagai berikut. Nah, ini adalah data lembar observasi kegiatan guru dalam menerapkan model master learning oleh observer 3. Dengan hasil seperti ini ya, dari observer 3 memberikan skor pertemuan 1, 2, 3 pada siklus 1 dengan skor-skor yang seperti itu. Tentu kalau kita lihat juga Bapak Ibu bahwa skor-skor yang diberikan oleh observer 3 itu ya ada perbedaannya dengan yang diberikan oleh observer 1 dan 2. Tapi secara umum tidak jauh berbeda ya. Secara umum tidak jauh berbeda. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang sama ternyata. Jadi misalnya ini adalah menggunakan media, alat peraga untuk menjelaskan tugas, itu observer 1, observer 2, observer 3 memberikan skor 0. Itu berarti dari hasil observasi ketiga observer tadi sama, yaitu bahwa pelaksana PTK atau peneliti dan guru itu belum menggunakan media. Nah, Bapak Ibu, dari data tentang pelaksanaan pembelajaran atau aktivitas guru yang dilakukan oleh 3 observer selama 3 kali pertemuan tersebut, ya, hasilnya tadi lalu dilakukan kegiatan refleksi untuk perbaikan. Tapi Bapak Ibu, pembahasan tentang kegiatan refleksi akan disampaikan pada sesi berikutnya. Jadi pada sesi ini kita hanya ingin memberikan contoh bahwa lembar-lembar observasi yang telah dibuat tersebut lalu digunakan di kelas itu hasilnya adalah seperti ini. Kira-kira begitu Bapak semua. Bapak dan Ibu semuanya, peserta diklat jarak jauh penelitian tindakan kelas yang berbahagia. Kalau tadi adalah contoh lembar observasi yang telah diisi oleh observer tentang pelaksanaan pembelajaran. Maka contoh berikut ini adalah lembar observasi tentang keaktifan siswa dalam pembelajaran master learning sebagaimana contoh judul yang telah saya sampaikan di atas. Ini adalah contohnya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Ini adalah contoh instrumen. Kemudian telah diisi oleh observer 1. Ini ada observer 2 dan nanti pada slide berikutnya adalah observer 3. Ini di siklus 1, siklus 1. Coba Pak Ibu perhatikan, ini saya hanya bisa berikan contoh sederhana aja. Ini ada sekian siswa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 siswa, saya berikan contoh. Kemudian observer 1 memberikan scoring, ini ada untuk misalnya saja, ini ada indikator aktivitas siswa. Yang pertama ini ada memperhatikan, Anda bertanya, itu untuk observer 1 memberikan skor pada murid yang bernama A itu dengan skor 1, itu berarti dilaksanakan ya. Kemudian kalau berikutnya adalah menjawab tes yang diberikan guru, itu memberikan skor 0, maka berarti dia tidak melakukan, dan seterusnya Bapak Ibu. Kita perhatikan di sini, ini adalah contoh hasil observasi yang dilakukan oleh observer 1 pada siklus 1 dari kegiatan atau aktivitas siswa yang menunjukkan tentang keaktifan belajar mereka selama proses pembelajaran dengan menggunakan master learning. Ini contohnya, sehingga hasil akhirnya adalah ada kategori masing-masing. Kategori itu didasarkan kepada ini. Keaktifan rendah jika skor total 0 sampai 2. Keaktifan sedang jika skor total 3 sampai 5. Keaktifan tinggi jika skor total 6 sampai 8. Maka coba Bapak Ibu lihat, perhatikan pada jumlah skor total. Misalnya pada murid yang bernama A itu skornya 4. Karena skornya 4, maka dia masuk dalam kategori keaktifan yang sedang, maka saya berikan simbol dengan S. Kemudian murid yang bernama B itu punya skor total 1, berarti dia kategorinya keaktifannya adalah rendah. Kemudian untuk murid yang bernama C itu skor totalnya 3, maka dia masuk dalam kategori sedang.
Kemudian untuk murid F itu skor totalnya 8, maka dia kategori keaktifannya adalah tinggi. Maka dari 8 siswa tersebut tampak di situ adalah bahwa anak yang punya skor rendah sedang itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang punya skor rendah ada 1 dan yang punya skor tinggi adalah 2. Maka dari sini bisa kita kategorikan secara kelas ya, keaktifan ya. Anak-anak yang punya keaktifan rendah itu berarti ada 1/8 kali 100%. Artinya tadi kan jumlahnya yang anak yang punya skor rendah kan hanya 1. Pada jumlah total siswanya ada 8, maka keaktifan yang rendah itu 1/8 kali 100% atau ada 12,5% siswa. Ya. Yang punya skor punya keaktifan sedang itu 5/8 kali 100% atau sama dengan 62,5%. Berarti keseluruhan siswa yang jumlahnya 8 tadi yang punya kategori keaktifan sedang itu ada 62,5%. Kemudian yang tinggi 2/8 kali 100% atau ada 25%. Itu kira-kira yang bisa kita lihat dari contoh lembar observasi yang telah diisi oleh observer tentang keaktifan siswa. Demikian juga pada observer kedua dan observer ketiga. Itu cara membahasanya adalah seperti itu. Tentu nanti pada sesi berikutnya akan dijelaskan bagaimana menggunakan data itu untuk melakukan kegiatan refleksi. Bapak dan Ibu semuanya, itu adalah contoh lembar observasi tentang keaktifan siswa di dalam pembelajaran master learning. Bapak dan Ibu semuanya, peserta divisi penelitian tindakan kelas yang berbahagia, pada slide ini lanjutan dari slide yang sebelumnya, yakni contoh tentang lembar observasi keaktifan siswa dalam pembelajaran master learning untuk observer ketiga. Ya, dengan perhitungan seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada contoh sebelum ini. Nah, dari data tentang aktivitas siswa yang dilakukan oleh 3 observer selama 3 kali pertemuan tersebut, lalu nanti dilakukan kegiatan refleksi untuk perbaikan. Jadi dengan data-data yang sudah diperoleh itu, nanti guru pelaksana PTK dan dibantu oleh observer untuk melakukan kegiatan refleksi di dalam rangka untuk perbaikan pada siklus berikutnya. Tetapi Bapak Ibu, pembahasan tentang kegiatan refleksi akan disampaikan pada sesi berikutnya. Jadi sesi setelah ini. Itu kira-kira Bapak Ibu contoh-contoh yang bisa kita lakukan, yang bisa berikan contoh yang kita contohkan tentang lembar observasi, baik itu pelaksanaan pembelajaran atau tentang aktivitas siswa, tentang aktivitas guru dan aktivitas siswa yang sesuai dengan judul yang kami contohkan di atas. Jadi kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, dari penjelasan-penjelasan di atas, Bapak Ibu akan kita berikan tugas lembar kerja berikutnya, yaitu nanti Bapak Ibu punya tugas untuk melakukan action di kelas minimal satu kali pertemuan, dan nanti hasil atau produknya adalah berupa produk lembar observasi yang telah terisi minimal 1 kali pertemuan. Oke, untuk itu Bapak Ibu bisa diperhatikan pada lembar slide berikut ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu semuanya, tugas Bapak Ibu pada LK lembar kerja ke-7 adalah lakukan action dan observe sesuai dengan judul PTK Bapak Ibu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Jadi nanti mulai pada minggu depan Bapak Ibu akan melakukan kegiatan action di kelas. Tentu sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, persiapan-persiapan apa saja yang diperlukan silakan Bapak Ibu kasih ulang atau dikaji kembali sesuai dengan slide-slide penjelasan pada slide-slide sebelum ini.
Kemudian hasilnya atau produk yang harus dikumpulkan pada lembar kerja ini adalah lembar observasi yang telah diisi berdasarkan hasil pengamatan pada saat action di kelas. Minimal satu siklus atau minimal 1 kali pertemuan ya untuk siklus pertama. Minimal 1 kali pertemuan. Karena tentu Bapak Ibu untuk bisa mengisi 2 atau 3 kali pertemuan tidak cukup membutuhkan waktu 1 minggu. Ya. Kecuali bagi Bapak Ibu yang jumlah jam pelajarannya dalam 1 minggu itu misalnya 5 atau 4 JP, itu berarti bisa dilakukan 2 kali pertemuan. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak seperti itu, tentu untuk melaksanakan 2 atau 3 kali pertemuan membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu. Itu kira-kira Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan, yang harus Bapak Ibu kerjakan pada lembar kerja ke-7 ini. Jadi sekali lagi, produk yang Bapak Ibu kumpulkan adalah lembar observasi yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya, tapi yang dikumpulkan kembali adalah yang sudah terisi seperti pada contoh-contoh di slide yang telah kita sampaikan sebelum ini. Kira-kira gitu Bapak Ibu yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu selalu sehat dan bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan mudah dan diberikan kelancaran. Demikian apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.